بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولعامة المسلمين. أما بعد، إخوتي في الله, segenap jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya, atas curahan rahmatnya, sehingga alhamdulillah di pagi ini kita masih dapat menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, segenap jamaah yang dimuliakan Allah, pada subuh yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita. Ini dalam rangka kita saling nasihat menasihati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala: wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan saling nasihat menasihatilah kalian dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihatilah kalian dalam menetapi kesabaran. Ini untian nasihat dari Allah Jalla wa'ala yang begitu luar biasa. Karena dengan nasihatlah, ikhwas sekalian rahmati Allah, kita mendapat banyak pelajaran. Dengan nasihatlah kita mendapat banyak masukan-masukan, sehingga kita lebih mudah untuk berbenah, kita lebih mudah untuk muhasabah diri kita. Apalagi saat ini kita berada di bulan Muharram, tahun 1442 Hijriah. Saya ingin mengawali nasihat ini, jamaah sekalian, dengan sebuah kisah dua orang sahabat, ikhwas sekalian. Ini sahabat dekat. Suatu hari dua orang sahabat ini berangkat ke sebuah padang pasir. Sesampainya di padang pasir, ikhwas sekalian, terjadi pertengkaran kecil di antara kedua. Ini padahal sahabat dekat. Terjadi pertengkaran, perselisihan, sehingga salah satu sahabatnya ini mungkin karena emosi, dia menampar saudara, menampar sahabat yang sangat dia cintai.
ya, maka sahabatnya ini, ikhwas sekalian rahmati Allah, Bapak Ibu, ya, dia menulis di atas pasir itu, pada hari ini sahabatku telah menampar. Ya, jadi ungkapan kekecewaan dia kepada sahabatnya itu dia tulis di atas pasir. Ya, hari ini sahabatku telah menampar. Melihat tulisan itu, sahabat yang tadi menampar ini merasa menyesal, merasa menyesal. Lalu dia memohon maaf kepada sahabatnya ini, karena kebaikan hatinya, Bapak Ibu sekalian, kebaikan hati sahabat yang ditampar ini dia maafkan. Dia maafkan kesalahan sahabatnya itu. Pada kesempatan yang lain, dua orang ini, ya, berjalan. Mereka lanjutkan perjalanan sampai di sebuah lembah, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba datang air bah yang sangat dahsyat. Ya, karena umumnya di Saudi, Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman kami di sana. Umumnya di Saudi itu, ya, banjir itu datang tiba-tiba. Walaupun sebelumnya keadaannya kering, bahkan mungkin ada hujan, tiba-tiba banjir. Karena mereka terlalu dekat dengan lembah tadi, maka salah satu sahabat yang ditampar tadi terpeleset dia, jatuh, terbawa derasnya arus lembah. Maka sahabat yang merasa bersalah tadi, ikhwas sekalian, karena menampar saudaranya, dia berusaha dengan semua tenaga yang dia miliki, dia selamatkan sahabatnya dari derasnya air bah tadi. Sehingga alhamdulillah sahabatnya selamat, ya, dan bisa kembali apa? Dalam keadaan yang baik. Setelah itu dia menulis lagi, ya, seperti tulisan yang pertama tadi, dia mengatakan, pada hari ini sahabat baik telah menyelamatkanku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Bapak Ibu sekalian yang sangat baik sekali. Ya. Di dalamnya ada banyak pelajaran yang berharga, yang barangkali ikhwas sekalian rahmati Allah, ya, sering juga kita jumpai dalam kehidupan kita. Kita punya sahabat yang sama, ya, dan kita juga mendapatkan perlakuan yang sama. Ya. Karena itu dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang berharga, ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhwas sekalian, ini saya mengambil pelajaran ini dari sebuah buku yang bagus sekali. Ya. Buku ini ditulis oleh sahabat kami, seorang dai yang cukup masyhur, ya, di Jeddah, namanya Farid Ghazim Anus. Ya, beliau adalah sahabat lama yang subhanallah punya dedikasi dakwah yang sangat luar biasa. Ya, bersama Ustaz Diakum Haji Wildan itu kita bersahabat baik dengan beliau. Ya. Beliau punya buku tentang kisah-kisah pendek tapi punya pelajaran yang berharga dalam. Yang pertama kata beliau dari kisah di atas ini, dalam kita berinteraksi Bapak Ibu dengan siapa, apakah dengan teman kita, sahabat kita, istri, suami kita, dengan orang tua anak kita, dengan atasan bawahan kita, dengan siapapun kita berinteraksi, ya, pastilah kita pernah merasakan kekecewaan. Itu pasti. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Pasti ada kekeliruannya, pasti ada kehilafannya dalam hidup ini. Ya, ini kita yakinkan dalam hati kita. Tidak ada yang sempurna. Jadi kalau suatu saat ada kesalahan teman, ada kesalahan sahabat, ada kesalahan pendamping hidup kita, maka pahamilah bahwa itulah, ya, tabiat manusia. Tidaklah dikatakan manusia itu nas kecuali dari kata nisyan. Dia punya sifat lupa. Sekali rahmati Allah. Yang kedua, pelajaran yang kedua,
hendaklah kita banyak memaklumi dan memahami orang lain. Ini penting sekali. Kita berusaha memaklumi saudara kita, memahami keadaannya, ya. Jangan sebaliknya. Kita selalu menuntut orang lain agar memaklumi dan memahami kita. Ya. Karena kalau ini yang kita lakukan, kita pasti akan kecewa, bagus sekali. Kita pasti akan kecewa, ya. Jadi berusahalah kita yang memahami saudara kita, memaklumi kekurangannya. Jangan kita yang selalu menuntut agar ia memahami diri kita. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, meminta maaf. Ini adalah ajaran Islam yang sangat indah. Dan meminta maaf itu adalah akhlak yang sangat mulia. Tetapi memaafkan kesalahan orang lain jauh lebih mulia dari itu. Karena itu kalau kita baca dalam Al-Quran tentang sifat, karakter orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, itu selalu orang yang memaafkan. Jadi bukan orang yang meminta maaf. Memang meminta maaf Bapak Ibu baik sekali, akhlak yang mulia. Tetapi memberikan maaf jauh lebih mulia. Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, ya. Ketika Allah menggambarkan sifat orang bertakwa, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang gemar berinfak, kata Allah. Ya. Baik dikala senang maupun susah. Dia tetap berinfak, istiqamah. Mau senang mau susah berinfak. Itu ciri orang bertakwa. Yang kedua, wal kadhimin al ghaidh. Orang yang selalu menahan amarahnya. Jadi dia tidak tumpahkan, dia tahan amarahnya. Mau sekalian rahmati Allah, ya. Karena dia mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, selalu memberi maaf. Kalau orang lain yang bersalah, dia selalu berikan maaf. Kalau dirinya yang bersalah, dia lebih dahulu minta maaf. Ya sekalian. Dan Allah menyukai orang yang berbuat baik, ya. Maka ini pelajaran yang ketiga ini, ya, memang sederhana kelihatannya Bapak Ibu, ya. Minta maaf, memberi maaf, ya. Tetapi dalam prakteknya sehari-hari kita begitu sulit untuk melakukan. Kemudian yang keempat dari pelajaran kisah di atas, kata beliau, janganlah kita, ya, memendam dendam kepada saudara kita, ya. Jangan kita pendam dendam. Karena dendam itu tidak baik bagi hati kita, tidak baik bagi kesehatan kita, tidak baik bagi jiwa kita. Sebaliknya, lupakanlah kesalahan saudara kita. Jika kesalahan itu tidak disengaja, kita lupakan kesalahan saudara kita. Apalagi ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau akibat dari kesalahan itu tidak fatal untuk kita. Ya, tidak fatal untuk kita. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kebaikan saudara kita lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan. Inilah cara pandang yang baik terhadap saudara kita, tetangga kita, siapa saja. Ya. Jadi kalau kita melihat satu kesalahan darinya, maka yakinlah dia punya kebaikan yang jauh lebih baik. Apalagi seperti kisah di atas tadi, dia sudah menyesal, bahkan dia bertaubat atas emosinya tadi, ikhwas sekalian, maka hendaklah kita berusaha memaafkan dia. Ya, jangan sampai kita dendam kepada saudara kita. Cukuplah nanti Allah Subhanahu wa taala yang menyimpan dendam kepada orang-orang yang kafir. Ya, wallahu azizun dzuntiqam. Ya, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha membalas atas ingkaran kekufuran orang-orang kafir. Ikhwas sekalian, di akhirat kelak. Kita sebagai muslim bersihkan hati kita dari semua dendam, dari semua sifat buruk.
yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, yang harus kita tanamkan dalam hati kita sebagai muslim, Pak, ya. Selalu ingat kebaikan saudara kita. Selalu ingat kebaikan saudara kita. Dimanapun kita, ya. Saudara kita ini pernah berbuat baik, bahkan mungkin sering berbuat baik, maka ingat kebaikan itu, ikhwas sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengingat, Islam menganjurkan kita untuk membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian, ya. Jika kita tidak mampu membalas dengan balasan yang sama, maka paling tidak doakan saudara kita. Doakan dia, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka hakikatnya dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah. Jadi ketika kita senang berterima kasih kepada kebaikan orang, itu berarti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasul kita juga bersabda, "Idza ahsana an-nasu ilaikum fakafi'u." Apabila ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah, katakan, kebaikannya itu. Dan jika kalian tidak mampu membalas dengan kebaikan yang sama, paling tidak doakan dia. Doakan dia, kata Nabi SAW. Maka doa Anda ini insya Allah sudah menjadi balasan yang baik bagi saudara kita. Adakah yang lebih mulia dari doa, Bapak sekalian, yang dimuliakan Allah? Jadi ini cara yang paling baik untuk membalas saudara kita, itu dengan mendoakannya. Apalagi doa kita itu kita lakukan tanpa sepengetahuan saudara kita. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah, ya, ini terkait dengan pasangan suami istri. Dari kisah di atas tadi, kita juga bisa tarik kesimpulan, ya, tentang kehidupan suami istri. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Janganlah seorang suami membenci istri hanya karena satu kesalahan. Ya, yakinlah bahwa di balik itu istri kita punya kebaikan yang lain yang harusnya menjadi perhatian kita, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, dan pergaulilah mereka istri-istrimu dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Semua sekalian rahmati Allah. Kalau ada satu kesalahan, ya, jangan fokus dengan itu. Ingatlah ada kelebihannya yang jauh lebih banyak. Semua sekalian rahmati Allah. Begitu sebaliknya istri juga, ya. Jangan sampai hanya melihat kesalahan suaminya, ya, sehingga dia lupakan kebaikannya. Ada, mohon maaf, ada istri yang seperti itu, ya. Jadi ketika ada kesalahan suami, maka dia fokus kepada kesalahan, sampai-sampai keluar dari lisannya apa, Pak? Istri itu mengatakan, suami saya tidak punya kebaikan sama sekali, tidak ada baiknya sama sekali, buruk semua. Padahal hanya karena satu keburukan dari suaminya. Yang buat sekalian rahmati Allah. Maka seorang istri yang baik, seorang istri yang salihah, kata Nabi, adalah yang pandai berterima kasih kepada suami. Keingkaran istri terhadap suaminya ini adalah penyebab terbesar dia menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu kepada para istri, ya, dan kita sebagai suami pun, marilah selalu yang menjadi fokus kita adalah kebaikan pendamping hidup kita, karena dengannya rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nasihat yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari kisah tadi adalah kapanpun kita menanam kebaikan, ya, terhadap saudara kita, apapun kebaikan, Pak, banyak, ya, sedikit, besar kecilnya, maka jangan pernah tujuan kita untuk mengharapkan terima kasih atau balasan, tetapi niatkan semata-mata
karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan apapun yang kita tanam dalam hidup kita nih, ya, niatkan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Jangan mengharapkan ucapan terima kasih atau balasan kebaikan, karena itu akan merusak niat kita, akan merusak amal saleh kita. Biarkanlah balasan kebaikan itu tersimpan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti akan mendapatkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin ya khairan yarah." Maka barang siapa melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah, ya, kata ulama ahli tafsir, biji dzarrah itu lebih kecil daripada atom, bahkan lebih kecil dari inti atom, ya, maka Allah akan perlihatkan kebaikan. Sebaliknya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, kalau kita berbuat keburukan sekecil apapun, Allah pasti akan membalas keburukan tersebut. Ya, subhanallah. Ya, inilah beberapa pelajaran nasihat dari kisah yang singkat di atas tadi. Semoga kita semuanya Allah senantiasa berikan taufik untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk selalu menebar kebaikan dalam kehidupan kita. Allahumma sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.